Al-Fatihah. Baik, di pertemuan kali ini kita itu akan mempelajari terkait dengan fikih yang terkait dengan hukum Islam sekunder. Nah, bagi yang tahu apa aja sih hukum Islam sekunder itu, bisa disebutkan, Mbak? Nggak bisa. Mbak Lia? Belum tahu. Oh, masih belum tahu ya. Oke, kalau begitu pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan sekilas atau sedikit dari banyaknya hukum Islam sekunder itu. Oke, jadi ini materi saya dan saya membawakannya di sini tuh melalui PPT yang ya bertemakan anak muda sekarang ya, atau gamenya itu bernama Mobile Legends. Karena saya mengambil tema ini tuh mengingat bahwa ya kita tahu sendiri bahwa banyak anak muda itu kan memainkan game e-sport, entah itu Mobile Legends ataupun HOK atau banyak lagi. Jadi di sini kita akan belajar dengan media yang PPT interaktif. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Kita perlu tahu nih sumber hukum Islam sekunder itu apa saja. Nah, sebenarnya itu ada 8, tapi di sini kita hanya akan belajar 2. Yang pertama itu adalah istisan dan yang kedua itu adalah masalahul musalah. Nah, sebelumnya aku ingin tahu nih, apa istisan itu menurut sampean bagaimana sih? Contoh, Mbak Ria bisa nggak, masih belum tahu ya? Bagaimana kalau Mbak Ria? Gimana? Belum dia mengerti juga. Oke, baik Pak. Jadi istisan di sini adalah salah satu metode penetapan hukum Islam atau sumber hukum sekunder yang digunakan oleh para fuqaha atau ahli hukum Islam atau ahli fikih untuk memilih atau memprioritaskan suatu dalil tertentu yang dianggap lebih kuat, lebih tepat atau lebih membawa kemaslahatan dibandingkan dalil qiyas yang tampak umum. Sederhananya, istisan itu meninggalkan hukum qiyas yang bersifat umum atau kaku kepada hukum yang lebih kuat atau lebih khusus karena ada pertimbangan kemaslahatan, keadilan dan kebutuhan. Lanjut, Pak. Penjelasan pertama tadi kita ambil contoh kasus istisan. Kita ambil yang sederhana, kan hukum awalnya qiyas atau qiyas ketat atau kaku. Permasalahannya adalah air sumur. Yang pertama itu air yang sudah dipakai atau air mustakmal adalah suci tapi tidak menyucikan. Jika tercampur, sumur berpotensi ikut tidak menyucikan. Nah, di situ kita lalu mengambil dengan hukum istisan atau peralihan, yang dimana air sumur kan volumenya kan banyak. Berarti kan air sumur kan jelasnya enggak, airnya enggak mungkin 1 tetes, 2 tetes gitu kan? Iya enggak? Ya, betul. Nah, makanya di sini itu dengan hukum istisan, jadi air sumur tetap dianggap suci dan menyucikan meskipun tercampur sedikit air mustakmal. Karena apa? Kita masuk ke konsekuensi sekarang. Jadi yang pertama kan yang hukum awal ketat itu tadi, konsekuensinya kalau misalnya ada air tadi yang bekas kita menggunakan untuk bersuci lalu jatuh ke sumur tadi, konsekuensinya kan untuk yang hukum awal itu adalah sumur harus dikuras habis atau sebagian besar dibuang airnya agar kembali suci. Kan itu kan nggak mungkin kan? Iya nggak? Ya. Masa ada yang nguras sumur segitu dalamnya? Tidak ada. Nah, makanya kita lalu ambil dengan hukum qiyas yang di mana konsekuensinya di situ tidak perlu menguras sumur. Jadi air tetap boleh dipakai untuk mandi ataupun wudhu. Sederhananya seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ini adalah faktor kenapa tadi itu harus menggunakan istisan. Alasan sederhananya, yang pertama menghilangkan kesulitan atau masyaqqah. Menghilangkan kesulitan, kan kita tahu sendiri tadi kalau menguras air sumur yang sebegitu banyak volume airnya kan jauh mustahil kan? Ayo, iya enggak? Iya. Nah, makanya itu di sini sederhananya itu adalah bahwa istisan itu tadi adalah yang pertama untuk menghilangkan kesulitan dan yang kedua adalah kebutuhan umum. Nah, kalau dari kasus yang tadi sumur itu kan jelasnya kan bukan hanya digunakan 1-2 orang. Ayo, iya kan Kak? Iya. Nah, jadi di sini sumur itu kan jadi sumur di sini itu keperluan untuk semua orang gitu, bukan untuk keperluan pribadi. Jadi makanya itu kan mengingat sumur tadi adalah kebutuhan umum, jadi kita menggunakan hukum istisan untuk agar tetap bisa digunakan sebagai sebagaimana perlunya gitu. Jadi tidak perlu mempersulit diri sendiri. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa. Sampai sini sudah paham semuanya teman-teman? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini aku ngasih pertanyaan nih. Di mana dikasih pertanyaan ini? Lanjut.
Nah, di fase pertanyaan ini ada indikator dari jawaban yang dimana kami di sini, saya di sini itu menaruh dua hero yang dimana itu hero Nolan dan hero Estes. Nah, kalau keluar gambar hero ini ya singkatnya saja itu jawabannya itu salah atau kurang benar. Dan kalau keluar gambar yang hero satunya maka jawabannya itu sudah benar. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Ya, lanjut. Nah, ada waktunya nih. Nah, pertanyaan yang pertama ini terkait dengan pertanyaan pertama ini yaitu saat ini di beberapa negara ada peraturan boleh menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol untuk membersihkan tangan sebelum sholat. Meskipun secara fikih ketat alkohol itu dilarang. Keputusan ini untuk memperbolehkan hal ini termasuk penerapan istisan karena bertujuan untuk, nah aku pengen gini memilih nih. Ayo Mbak Sela, jawabannya apa nih? A, B atau C? Ya itu mencari dengan sesuai mengambil ada A. terus Mbak Ria, jawabannya apa nih? A, B, C ini sudah saya masukkan A, B, C gitu Mbak. Jadi milion Ayo silakan. A. Baik, kan jawabannya apa nih? Awai. Berarti dominan A semua ya. Mari kita lihat jawabannya benar apa enggak. satu B. Kan beda jenis. Iya. Oke, Mbak sini jawabannya B. Baik. Terus. iya bisa Terus. Iya. Nah, jadi teman-teman semua itu tadi jawabannya yang kurang benar. Yang benar itu jawabannya Mbak Jini yang dimana dari kasus ini tadi adalah mengambil hukum yang lebih mudah dan menghilangkan kesulitan atau bahaya. Misalnya kan bahaya atau penyakit. Ya, jadi jawabannya Mbak. Jawabannya Mbak. Dapat hadiah apa Pak ini Pak? Sebenarnya ada tapi cuma belum saya tarik uangnya. Yeay. Biar transfer juga ada. Ye. Nah, pertanyaan yang kedua. Waktunya 30 detik lagi, Ye. Jadi di sini para ulama berijtihad menetapkan bahwa penggunaan e-wallet atau dompet digital seperti Dana atau OVO untuk transaksi jual beli adalah sah dan halal. Meskipun alat pembayaran ini tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Prinsip dasar penetapan hukum yang mengutamakan kebaikan dan kemudahan umum untuk menjawab kasus seperti ini paling sesuai dengan kaidah fikih yang mana? Ayo dipilih. Baca daripada ngantek sama. Mbak ini gimana? C. Ayo Mbak Ria. A. A, B, C, A. Ayo Mbak Sela gimana? C. C. Yuk, jadi nah ternyata yang jawab C tadi siapa? Ayo angkat tangan. Saya. Masya Allah. Oke, sama. Jadi nah, jadi intinya itu tadi itu permasalahan terkait dengan masalah masalah yang dimana menetapkan hukum baru berdasarkan kemaslahatan atau kemanfaatan umum yang tidak ada dalilnya sebab spesifik. Intinya itu memudahkan lah daripada menyulitkan. Itu sekarang kesimpulan. Nah, jadi dari kesemua itu tadi teman-teman, kita simpulkan bahwa istisan dan wasilul mursalah. Istisan itu adalah mengambil pengecualian dari aturan fikih yang awalnya itu ketat beralih ke hukum yang lebih mudah dan baik karena ada bukti atau alasan yang lebih kuat seperti menghilangkan kesulitan umat. Dan untuk yang wasilul mursalah adalah menetapkan hukum baru untuk masalah kontemporer atau masa kini yang tidak ada pada zaman Nabi demi mencapai kemaslahatan atau manfaat umum dan menjaga tujuan syariat Islam. Dan selesai sudah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca Al-Fatihah agar nantinya dapat apa yang bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya nanti. Al-Fatihah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.